Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Prasetyo dari kelas 17.1A.26 Prodi Teknologi Informasi Cabang BSI Slipi. Nama saya Muhammad Raja Aksal dari kelas 17.1A.26 jurusan Teknologi Informasi Cabang BSI Slipi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukurata Fandriansa dari kelas 17.1A.26. Halo guys, selamat datang di presentasi ini. Di sini kita ingin membahas yang namanya revolusi industri. Tapi kan sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Pertama dari saya dulu dah. Namaku DiCaprio Pranaja. Umurnya 18 tahun. Mahasiswa semester pertama Teknologi Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, kan yang lain udah pada kenalan nih. Langsung saja nih ya. Oke, revolusi industri. Revolusi industri singkatnya sebuah proses pengubahan ekonomi yang berlandaskan kerajinan dan agraris menjadi ekonomi yang berdasarkan industri serta manufaktur mesin. Kayak contohnya misalnya zaman dulu para pendatang kan garap lahan kan pakai bantuan kerbau. Sekarang mereka pakai mesin-mesin yang lebih cepat dan lebih efisien. Pertama kali ini revolusi industri itu dikenakan oleh Louis Auguste Blanco dan Fred Engels saat menyaksikan pergantian tenaga manusia dan hewan untuk keperluan produksi menjadi tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Ini juga menjadi perubahan besar dan mendasar yang ikut mempengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia, dari ekonomi, sosial, dan juga budaya. Jadi karena itu, melalui revolusi ini kita diajak untuk bekerjasama secara efektif dan modern dengan memanfaatkan teknologi. Pertama ini istilah ini nih ditemukan di surat oleh seorang utusan yang namanya tuh Louis Guillerome Otto pada tanggal 6 Juli 1799, yang dimana saat itu tuh dia menuliskan bahwa Prancis itu telah memasuki era industrialisme. Jadi revolusi industri ini ada perubahan besar secara cepat dan juga radikal yang memengaruhi kehidupan corak manusia dan sering disebut revolusi. Istilah revolusi biasanya digunakan dalam melihat perubahan politik atau sistem pemerintahan. Namun di revolusi industri di Inggris itu tuh pada hakikatnya perubahan dalam cara pembuatan barang-barang yang semuanya dikerjakan dengan tangan lalu digantiin dengan tenaga mesin. Nah, dengan demikian barang-barang dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang relatif singkat. Nih, revolusi industri pertama kan di Inggris kan. Itu ada faktornya. Pertama, adanya revolusi agung pada tahun 1688. Oke. Revolusi agung itu adalah penggulingan Raja James kedua dari Inggris, atau enggak yang di ini James ke-6 dari Skotlandia oleh Perserikatan Anggota Parlemen Inggris dan Stadtholder Belanda William III dari Oranje. Invasi ini sukses terhadap Inggris ya, dengan armada dan tentara Belanda yang menyebabkan naik takhta sebagai raja dengan gelar William III dari Inggris. Bersama dengan istrinya Amerika yang kedua dari Inggris, Putri James, mereka menyetujui rancangan undang-undang hak tahun 1689. Dan juga kan Inggris juga kayak bahan tambang, kayak misalnya batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Samping itu, World juga sangat menunjang dalam industri tekstil. Ada penemuan baru di bidang teknologi yang dapat membuat cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Contoh alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan yang lain dah.
Lalu ada kemakmuran Inggris karena majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Di samping itu, di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris mempunyai banyak daerah jajahan yang menghasilkan bahan mentah tersebut. Pemerintah Inggris juga memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru atau bahasanya hak paten lah. Sehingga kita mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Apalagi setelah dibentuknya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge, maka perkembangan teknologi industri pertama maju. Dan juga karena arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Saya ingin menjelaskan tentang spinning jenny. Mesin untuk memutar wol atau kapas yang ditemukan pada tahun 1764 oleh James Hargreaves yang mematenkannya pada tahun 1770. Mesin ini mampu dioperasikan bahkan oleh pekerja yang tidak terampil. Ini merupakan perkembangan kunci dalam industrialisasi tenun. Mesin uap. Insinyur Skotlandia James Watt menemukan mesin uap praktis pertama pada tahun 1763. Mesin Watt sangat mirip dengan Newcomen, tetapi hampir 2 kali lebih efisien karena membutuhkan lebih sedikit bahan bakar. Untuk menjalankannya, desain yang lebih hemat bahan bakar ini diterjemahkan ke dalam penghematan moneter yang besar untuk industri. Hal ini diperkenalkan secara komersial pada tahun 1776. Mesin uap lantas menjadi sumber tenaga utama untuk berbagai macam industri. Lokomotif. Perjalanan kereta api uap pertama yang tercatat terjadi pada tanggal 21 Februari 1804. Pada saat itu, lokomotif Penny Darren Cornishman Richard Trevithick membawa 10 ton besi, 5 gerobak, dan 70 orang sejauh 9,75 mil dari pabrik besi di Panydaren ke Meadville Canal dalam 4 jam 5 menit. Perjalanan tersebut memiliki kecepatan rata-rata 2,4 mil per jam. 25 tahun kemudian, George Stephenson dan putranya Robert Stephenson merancang Stephenson Rocket. Ini adalah lokomotif paling canggih pada zamannya. Memena memenangkan uji coba Rhine-Hill tahun 1829 sebagai satu-satunya dari 5 peserta yang menyelesaikan lintasan 1 mil di Lancashire dengan cerobong asap di bagian depan dan kotak api terpisah di bagian belakang, menjadi model lokomotif uap untuk 150 tahun ke depan. Pada tanggal 25 Juli 1837, Sir William Fothergill Cook dan Charles Weston berhasil mendemonstrasikan telegraf listrik pertama yang dipasang antara Euston dan Camden Town di London. Tahun berikutnya, mereka memasang sistem sepanjang 13 mil dari Great Western Railway dari Paddington ke Westernton. Itu adalah telegraf komersial pertama di dunia. Di Amerika, layanan telegraf pertama dibuka pada tahun 1844.
ketika kabel telegraf menghubungkan Baltimore dengan Washington DC, Amerika Serikat. Seperti foto pertama ditemukan pada tahun 1826 oleh seorang penemu Prancis yang bernama Joseph Niepce. Foto tersebut diambil di atas jendela atas jendela rumah Niepce menggunakan kamera obscura. Dia bereksperimen dengan bahan pekat cahaya, kamera primitif plat timah. Foto paling awal yang bertahan dari pemandangan dunia nyata adalah menggambarkan pemandangan perkebunan Niepce di Burgundy. Adalah mesin tik. Mesin tik dibuat pada tahun 1829 oleh penemu Amerika yang bernama William Burt. Ia mematenkan mesin pertama dengan nama tukang ketik, dan setelah lama berapa kemudian 1836 ada seorang penemu yang mengupgrade mesin tik tersebut yang lebih modern yang bernama Christopher Lamb-Solz. Mesin ini dipatenkan pada tahun 1868, menampilkan papan ketik dengan tombol-tombol yang diatur dalam urutan abjad yang membuat huruf mudah ditemukan. Dan itu saja penjelasan mengenai mesin tik, dan kita akan menjelaskan bagian berikutnya. Akhir adalah dampak positif dan negatif revolusi dan kelebihan proses produksi semakin maju dan efisien. Yang kedua, teknologi pengetahuan semakin maju, dan ketiga, akses informasi lebih mudah karena adanya internet. Dan kekurangannya adalah kurangnya tenaga kerja karena diganti dengan tenaga mesin. Yang kedua, jumlah pengangguran tambah banyak. Yang ketiga, keadaan politik menjadi kurang stabil. Dan itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.